Nah, ini baru super top Marco Top. Timnas Indonesia dikabarkan bisa ikut andil di Piala Dunia 2026. Loh, kok bisa? Begini info menariknya. Wah. Tatap masa depan Piala Dunia, John Hertman bisa boyong 6 pemain keturunan ke Timnas Indonesia. Kira-kira siapa sajakah mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Nama Timnas Indonesia bisa ikut andil di Piala Dunia 2026. Kabar spesial kembali datang, dan kali ini terasa cukup unik bagi para pecinta Timnas Indonesia. Meski Timnas Indonesia sudah dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi, ternyata nama Indonesia masih berpotensi ikut disebut di panggung sepak bola terbesar dunia tersebut. Bukan melalui para pemain, melainkan lewat sosok mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Isu yang beredar menyebutkan bahwa legenda sepak bola Belanda itu masuk dalam daftar kandidat kuat pelatih Timnas Tunisia, sebuah negara Afrika yang punya peluang besar tampil di Piala Dunia 2026. Situasi ini memunculkan narasi menarik bahwa Timnas Indonesia secara tidak langsung masih punya andil di ajang 4 tahunan tersebut. Patrick Kluivert sendiri bukan nama asing bagi publik sepak bola nasional. Ia sempat menukangi Timnas Indonesia selama kurang lebih 10 bulan, sejak Januari hingga Oktober 2025. Meski masa baktinya terbilang singkat dan hasilnya belum sesuai harapan, kehadiran Kluivert kala itu sempat membawa optimisme besar. PSSI bahkan sempat menaruh harapan tinggi pada sosok mantan penyerang Barcelona dan AC Milan tersebut untuk membawa Garuda melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, realita berkata lain setelah Timnas Indonesia tersingkir di putaran keempat zona Asia. Kegagalan itu membuat PSSI mengambil keputusan berat dengan memberhentikan Patrick Kluivert. Dalam masa kepemimpinannya, Timnas Indonesia mencatatkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Kemenangan bersejarah atas Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi, serta kemenangan telak 6 gol tanpa balas melawan Taiwan di laga uji coba menjadi catatan positif yang masih diingat publik. Sayangnya, 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak menjadi akhir dari perjalanan Kluivert bersama Timnas Indonesia. Kini, setelah kurang dari 3 bulan menganggur, nama Patrick Kluivert kembali mencuat. Media Belanda, The Telegraph, melaporkan bahwa ia masuk dalam daftar calon pelatih Timnas Tunisia. Tunisia sendiri baru saja memecat pelatih mereka, Sami Trabelsi, usai tersingkir di babak 16 besar Piala Afrika 2025. Situasi ini membuat Federasi Sepak Bola Tunisia bergerak cepat mencari sosok baru yang dinilai berpengalaman dan punya nama besar di kancah internasional. Jika Patrick Kluivert benar-benar ditunjuk sebagai pelatih Tunisia, maka secara otomatis ia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama tim berjuluk Elang Kartago tersebut. Disinilah letak keunikan ceritanya. Meski sudah bukan pelatih Timnas Indonesia, kehadiran Kluivert di Piala Dunia nanti tetap membawa jejak Indonesia. Tidak menutup kemungkinan komentator atau media internasional akan menyebut bahwa Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia, sehingga nama Garuda ikut terangkat, meski hanya sebagai bagian dari masa lalu sang pelatih. Bagi sebagian supporter, hal ini bisa menjadi hiburan tersendiri. Saat Timnas Indonesia belum mampu tampil langsung di Piala Dunia, setidaknya ada figur yang pernah menjadi bagian dari perjalanan Garuda yang hadir di sana. Apalagi ada potensi cerita menarik jika Tunisia bertemu Belanda di Piala Dunia 2026.
Patrick Kluivert, legenda Belanda dengan 79 caps internasional, bisa saja berhadapan dengan negaranya sendiri sebagai pelatih Tunisia. Narasi ini tentu akan menyedot perhatian dunia. Dan sekali lagi, nama timnas Indonesia bisa ikut disebut sebagai bagian dari perjalanan karirnya. Namun jalan Kluivert menuju kursi pelatih Tunisia tidak mudah. Ia harus bersaing dengan nama-nama besar lain seperti Laurent Blanc dan Patrick Vieira, selain kandidat lokal Tunisia. Persaingan ketat ini membuat peluangnya belum bisa dipastikan. Meski demikian, fakta bahwa namanya masuk radar saja sudah cukup membuktikan bahwa Patrick Kluivert masih memiliki nilai jual tinggi di dunia kepelatihan internasional. Menarik untuk ditunggu bagaimana akhir dari cerita ini. Apakah Patrick Kluivert benar-benar akan melatih Tunisia dan tampil di Piala Dunia 2026, sekaligus membawa sedikit cerita Indonesia ke panggung dunia, atau justru peluang itu kembali berlalu begitu saja? Menurut kamu, apakah kehadiran mantan pelatih timnas Indonesia di Piala Dunia bisa dianggap sebagai kebanggaan tersendiri? Atau justru menjadi pengingat bahwa Indonesia masih harus bekerja lebih keras untuk tampil dengan nama sendiri di ajang tersebut? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. John Hartman bisa boyong 6 pemain keturunan ke timnas Indonesia. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia benar-benar membawa angin segar bagi masa depan sepak bola nasional. Sosok yang dikenal berpengalaman di level internasional ini bukan hanya dinilai mumpuni dari sisi taktik dan manajemen tim, tetapi juga memiliki kekuatan besar dalam komunikasi serta jaringan global, khususnya di Eropa dan Inggris. Faktor inilah yang membuat banyak pihak optimistis bahwa era Hartman bisa menjadi titik balik besar, terutama dalam upaya memboyong pemain-pemain keturunan Indonesia yang selama ini masih bimbang untuk memperkuat merah putih. Saat ini, timnas Indonesia memang sudah diperkuat sejumlah pemain diaspora yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Nama-nama seperti Joey Pelupesi, Tom Haye, Kevin Dix, hingga Calvin Verdonk menjadi bukti bahwa program naturalisasi berjalan ke arah yang tepat. Namun di sisi lain, sebagian pemain tersebut sudah memasuki usia matang. Untuk target besar seperti Piala Asia 2027 dan visi jangka panjang menuju Piala Dunia 2030, regenerasi menjadi kebutuhan mutlak. Timnas Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu generasi, melainkan harus membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Disinilah peran John Hartman menjadi sangat krusial. Dengan latar belakang sepak bola Inggris yang modern dan pendekatan profesional yang kuat, Hartman diyakini mampu meyakinkan pemain-pemain keturunan muda bahwa timnas Indonesia adalah proyek serius, bukan sekadar persinggahan sementara. Momentum FIFA Matchday, termasuk agenda uji coba internasional seperti rencana melawan Bangladesh, dinilai sebagai kesempatan emas untuk membangun chemistry tim sekaligus melakukan pendekatan personal kepada calon pemain diaspora. Pandangan ini juga disampaikan oleh Yusa Nugraha, mantan pesepak bola profesional yang pernah mengenyam pendidikan sepak bola di Ajax Amsterdam. Menurutnya, agenda internasional bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga sarana strategis untuk menunjukkan keseriusan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Dengan sosok Hartman di pinggir lapangan, pendekatan kepada pemain keturunan yang masih ragu diyakini akan jauh lebih meyakinkan, karena mereka melihat ada figur pelatih dengan rekam jejak global yang jelas. Dalam konteks ini, setidaknya ada 6 pemain keturunan yang kerap disebut sebagai target potensial dan realistis untuk diboyong John Hartman. Salah satunya adalah Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United yang sudah berpengalaman di liga kompetitif Inggris. Dengan postur ideal dan jam terbang tinggi, Struijk bisa menjadi pilar pertahanan timnas Indonesia dalam waktu lama. Koneksi Hartman dengan sepak bola Inggris membuat pendekatan kepada pemain seperti Struijk terasa lebih masuk akal dan strategis. Selain itu ada Jadon Oosterwolde, pemain pertahan fleksibel yang mampu bermain di beberapa posisi. Usianya yang masih relatif muda membuatnya sangat cocok untuk proyek jangka panjang. Nama lain yang tak kalah menarik adalah Luke Vickery, penyerang muda yang bermain di Liga Australia. Dengan usia yang masih 20 tahun dan pengalaman di level senior, ia berpotensi menambah kedalaman lini depan timnas Indonesia yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah. Lini tengah juga memiliki kandidat kuat melalui Laurien Ulrich, pemain serba bisa dengan karakter modern dan dinamis. Kehadirannya bisa memperkaya variasi permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia.
Di sektor belakang, Tristan Guyer, mantan pemain Ajax Amsterdam yang kini telah kembali bermain reguler usai cedera, menjadi aset berharga berkat didikan akademi top Eropa. Sementara itu, Jensen Selk yang tampil impresif di Bundesliga bersama Wolfsburg menunjukkan bahwa kualitas diaspora Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Jika sebagian atau bahkan seluruh pemain ini berhasil diboyong, bukan hal berlebihan jika publik mulai bermimpi tentang target besar. Dengan kombinasi pemain lokal bertalenta seperti Marcelino Ferdinand dan tambahan kekuatan diaspora muda berkualitas, timnas Indonesia bisa saja menjadi kandidat kuat peraih emas Piala Asia 2027. Lebih dari itu, skuad ini juga bisa menjadi fondasi matang untuk persiapan Piala Dunia 2030, sesuatu yang selama ini terasa jauh, namun kini mulai tampak realistis. Namun, tentu saja semua ini masih sebatas potensi dan peluang. Tantangan terbesar ada pada proses meyakinkan para pemain tersebut, serta konsistensi federasi dalam mendukung proyek jangka panjang. Menurut kamu, apakah John Hartman mampu memboyang 6 pemain keturunan ini dan membawa timnas Indonesia naik level di Asia bahkan dunia? Seberapa besar peluang Indonesia meraih emas Piala Asia 2027 dengan skuad seperti ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. John Hartman bawa asisten pelatih fisik kelas dunia. Langkah besar kembali diambil PSSI dalam upaya membawa tim nasional Indonesia naik kelas di level internasional. Di bawah komando pelatih kepala John Hartman, fondasi performa skuad Garuda kini diperkuat dengan kehadiran pelatih fisik kelas dunia. PSSI resmi merekrut Cesar Meilan, sosok elit dalam dunia sport performance, sebagai asisten pelatih fisik timnas Indonesia. Keputusan ini bukan sekadar penambahan staf, melainkan sinyal kuat bahwa era baru timnas Indonesia dibangun dengan standar global yang serius dan terukur. Kehadiran Cesar Meilan menegaskan bahwa John Hartman tidak datang sendirian membawa ide, tetapi juga membawa ekosistem kepelatihan yang telah teruji di level tertinggi sepak bola dunia. Meilan akan memegang peran vital dalam merancang dan mengawasi kebugaran, kekuatan, daya tahan, serta pemulihan pemain timnas Indonesia. Aspek fisik yang selama ini kerap menjadi sorotan, terutama saat menghadapi lawan dengan intensitas tinggi, kini ditangani oleh figur yang terbiasa bekerja dengan atlet elit di Piala Dunia dan Olimpiade. Menariknya, Cesar Meilan bukan sosok asing bagi John Hartman. Keduanya telah bekerja bersama lebih dari 1 dekade, membangun kemitraan yang kuat di lingkungan sepak bola internasional. Kolaborasi mereka terjalin erat saat menangani tim nasional Kanada, baik di sektor putra maupun putri. Hubungan profesional yang telah teruji ini membuat adaptasi di timnas Indonesia diyakini akan berjalan lebih cepat dan efektif, karena filosofi kepelatihan serta bahasa kerja mereka sudah menyatu. Sebagai ilmuwan olahraga, Cesar Meilan memiliki latar belakang akademik yang sangat kuat. Ia menyandang gelar doktor atau PhD di bidang Strength and Conditioning dari AUT University, Selandia Baru. Pendekatan yang ia gunakan dikenal berbasis sains, data performa, serta integrasi medis yang menyeluruh. Dalam dunia sepak bola modern, metode seperti ini menjadi kunci utama untuk menjaga konsistensi performa pemain, sekaligus meminimalkan risiko cedera, terutama dalam kalender pertandingan yang padat. Reputasi Meilan pun diakui secara global. Pada tahun 2021, ia dinobatkan sebagai Canada Sports Scientist of the Year, sebuah penghargaan prestisius bagi tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan performa atlet kelas dunia. Penghargaan ini menegaskan bahwa sosok yang kini bekerja untuk timnas Indonesia bukanlah figur biasa, melainkan salah satu yang terbaik di bidangnya. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Meilan menjabat sebagai Director of Performance di Toronto FC. Ia juga memegang peran strategis di Canada Soccer sebagai Director of Health and Athletic Performance serta Head of Athletic Performance. Dalam posisi tersebut, ia mengelola atlet dari berbagai level, mulai dari liga profesional hingga ajang Olimpiade dan Piala Dunia FIFA. Pengalaman lintas level inilah yang membuat pendekatan Meilan dinilai sangat komprehensif dan matang. Puncak dari kolaborasi John Hartman dan Cesar Meilan terlihat dari pencapaian bersejarah tim nasional Kanada. Bersama mereka, timnas putri Kanada sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2021. Tidak hanya itu, timnas putra Kanada juga berhasil lolos ke Piala Dunia FIFA 2022, mengakhiri penantian panjang selama puluhan tahun. Berhasilan tersebut tidak lepas dari sistem high performance yang disiplin dan terstruktur, di mana kesiapan fisik pemain menjadi fondasi utama.
Dalam kerangka kerja John Hartman, Cesar Meilan dikenal piawai menyelaraskan identitas taktik dengan kesiapan pemain. Ia tidak hanya fokus pada latihan keras, tetapi membangun lingkungan performa tinggi yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Filosofi inilah yang kini dibawa ke Timnas Indonesia, sebuah perubahan besar dari pola lama menuju sistem modern yang lebih profesional. Dengan bergabungnya Cesar Meilan, PSSI secara tegas menunjukkan komitmennya untuk membangun Timnas Indonesia yang lebih kuat secara fisik dan mental. Skuad Garuda diharapkan mampu bermain dengan intensitas tinggi, konsisten sepanjang pertandingan, serta siap bersaing melawan tim-tim kuat Asia bahkan dunia. Kini, pertanyaannya ada di tangan publik sepak bola nasional. Apakah kehadiran pelatih fisik kelas dunia ini akan menjadi titik balik performa Timnas Indonesia di era John Hartman? Seberapa besar dampaknya bagi prestasi Garuda ke depan? Pendapat kamu tentu menarik untuk dibagikan. John Hartman panggil 28 pemain untuk FIFA Series 2026. Pergantian pelatih Timnas Indonesia ke tangan John Hartman membawa harapan besar bagi publik sepak bola nasional. Sosok pelatih asal Inggris yang pernah menorehkan prestasi bersama Kanada itu dijadwalkan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik pada Senin, 12 Januari 2026. Momen tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari ekspektasi baru yang langsung dibebankan kepada Hartman, terutama menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Turnamen ini menjadi panggung debut Hartman bersama skuad Garuda, sekaligus tolok ukur apakah pergantian pelatih benar-benar membawa arah yang lebih baik dari era sebelumnya. Dalam debut perdananya, John Hartman diprediksi akan memanggil sekitar 27 hingga 28 pemain Timnas Indonesia. Prediksi ini bukan tanpa dasar, karena dua pelatih sebelumnya, yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, juga melakukan hal serupa saat menjalani laga perdana bersama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong misalnya, memanggil 28 pemain saat pertama kali menangani laga kompetitif pada Mei 2021. Sementara Patrick Kluivert membawa 27 pemain di awal kepemimpinannya. Artinya, Hartman diperkirakan akan mengikuti pola yang sama, dengan mempertimbangkan kebutuhan rotasi, eksperimen taktik, serta penilaian awal terhadap kedalaman skuad Garuda. Namun yang membedakan John Hartman dari pendahulunya adalah beban target yang langsung dipasang tinggi sejak awal. FIFA Series 2026 bukan hanya dianggap sebagai turnamen uji coba, melainkan ajang yang secara terang-terangan ditargetkan untuk meraih gelar juara. Target ini muncul karena publik dan federasi tidak ingin kembali melihat Timnas Indonesia terseok di laga debut pelatih baru. Pengalaman pahit di masa lalu masih membekas, ketika Shin Tae-yong harus mengawali kiprahnya dengan kekalahan dari Oman, sementara Patrick Kluivert bahkan dibantai Australia dengan skor telak. Situasi tersebut membuat publik Garuda kini menuntut hasil nyata, bukan sekadar progres jangka panjang. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan mentalitas juara dan manajemen tim yang kuat. Di Kanada, ia berhasil membangun tim yang solid, disiplin, dan berani bersaing di level tertinggi. Model inilah yang diharapkan bisa ia tularkan ke Timnas Indonesia. Pemanggilan 28 pemain nantinya diperkirakan akan memadukan pemain lokal terbaik dengan para pemain yang merumput di luar negeri. Kombinasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pengalaman internasional dan semangat juang pemain domestik, terutama di hadapan publik sendiri yang dikenal fanatik dan penuh tekanan. FIFA Series 2026 di Jakarta juga memiliki tantangan tersendiri, karena hingga kini, Timnas Indonesia belum mengetahui secara pasti siapa saja lawan yang akan dihadapi. Dari 4 negara peserta, baru satu tim yang mengonfirmasi kehadirannya, yakni St. Kitts and Nevis dari kawasan CONCACAF. Meski demikian, belum tentu tim tersebut akan menjadi lawan skuad Garuda di lapangan. Beredar kabar bahwa dua negara lain yang akan datang berasal dari Eropa dan Oseania, yang tentu menawarkan level permainan dan gaya berbeda. Kondisi ini menuntut Hartman untuk menyiapkan tim yang fleksibel, mampu beradaptasi dengan berbagai karakter lawan. Disinilah pentingnya pemanggilan dalam jumlah ideal. Dengan 27 hingga 28 pemain, Hartman memiliki ruang untuk mencoba berbagai skema tanpa kehilangan stabilitas tim. Lebih dari itu,
Ajang ini menjadi kesempatan emas untuk membangun chemistry sejak dini, menanamkan filosofi bermain, serta menunjukkan kepada publik bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang tepat. Target juara bukan sekadar ambisi kosong, melainkan pesan tegas bahwa era John Hartman dimulai dengan standar tinggi. Bagi para supporter Garuda, FIFA Series 2026 bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang keyakinan bahwa pergantian pelatih benar-benar membawa harapan baru. John Hartman diharapkan mampu menjawab ekspektasi tersebut dengan performa meyakinkan, pilihan pemain yang tepat, dan keberanian menargetkan juara sejak laga perdana. Kini, publik menanti dengan penuh antusias. Apakah debut Hartman akan menjadi awal kisah manis timnas Indonesia, atau justru kembali menghadirkan cerita pahit seperti sebelumnya? Pendapat Anda sendiri, apakah target juara di FIFA Series 2026 realistis di tangan John Hartman? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Pemain terpinggirkan pantas kembali ke timnas Indonesia era John Hartman. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia membuka lembaran baru yang syarat harapan. Bukan hanya bagi tim secara keseluruhan, tetapi juga bagi para pemain yang sempat tersingkir dari skuad Garuda. Setelah resmi diperkenalkan PSSI pada Sabtu, 3 Januari 2026, Hartman langsung dibebani ekspektasi besar untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kontrak jangka panjang berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan menunjukkan kepercayaan penuh federasi terhadap kapasitas pelatih asal Inggris tersebut. Bersamaan dengan itu, pergantian pelatih juga selalu identik dengan peluang baru, terutama bagi nama-nama lama yang sebelumnya tidak lagi mendapat tempat. Selama 5 tahun di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi fisik, mental, maupun daya saing. Namun dalam setiap era kepelatihan, selalu ada pemain yang terpinggirkan karena alasan taktik, kebutuhan tim, atau persaingan posisi. Hal serupa juga terjadi di masa singkat Patrick Kluivert. Kini dengan datangnya John Hartman, situasinya kembali diriset. Semua pemain, baik yang lama maupun yang baru, berpeluang memulai dari nol dan membuktikan diri kembali layak mengenakan seragam merah putih. Salah satu nama yang mencuat dalam diskursus comeback pemain adalah Ezra Walian. Penyerang sayap yang kini membela Persik Kediri itu pernah menjadi andalan setelah dinaturalisasi pada 2017. Karakter bermainnya yang agresif, memiliki mobilitas tinggi dan naluri gol yang cukup tajam, dinilai cocok dengan filosofi sepak bola modern. Dalam kompetisi BRI Super League 2025-2026, performa Ezra terbilang konsisten dengan kontribusi gol dan assist yang signifikan. Di tangan John Hartman, yang dikenal mengutamakan pressing serta pergerakan tanpa bola, Ezra bisa menjadi opsi berbeda untuk menghidupkan lini depan timnas Indonesia. Selain Ezra, nama Sadil Ramdhani juga tak luput dari perhatian. Pemain sayap eksplosif ini sempat menjadi pilihan utama di era beberapa pelatih sebelumnya dan telah mengoleksi puluhan caps bersama timnas Indonesia. Namun, 2 tahun terakhir, ia absen dari panggilan Garuda. Kini bersama Persib Bandung, Sadil kembali menunjukkan performa yang stabil. Gaya bermainnya yang direct, berani melakukan duel 1 lawan 1 dan cepat dalam transisi menyerang, dinilai sejalan dengan pendekatan permainan John Hartman. Hal ini membuka peluang Sadil untuk kembali bersaing di level internasional. Rachmat Irianto pun masuk dalam daftar pemain yang berpotensi bangkit di era baru ini. Dikenal sebagai pemain pekerja keras dengan disiplin tinggi, Rian memiliki fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek, sebuah nilai tambah bagi pelatih yang ingin menerapkan sistem dinamis. Konsistensinya bersama Persebaya Surabaya menunjukkan bahwa ia masih berada di level kompetitif yang layak diperhitungkan untuk timnas Indonesia. Namun, sorotan berbesar tentu tertuju pada Elkan Bagot. Bek jangkung dengan tinggi hampir 2 meter ini telah lama tidak memperkuat timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023. Padahal secara atribut fisik dan pengalaman bermain di Inggris, Elkan memiliki keunggulan yang jarang dimiliki pemain Indonesia lainnya. Saat ini ia berkiprah di EFL Championship bersama Ipswich Town, sebuah kompetisi yang menuntut kekuatan fisik, disiplin taktik, dan konsistensi tinggi. Faktor menarik lainnya adalah latar belakang John Hartman yang juga berasal dari Inggris. Kesamaan kultur sepak bola, bahasa serta pemahaman terhadap kerasnya kompetisi di negeri Ratu Elizabeth bisa menjadi jembatan yang memperbesar peluang Elkan Bagot untuk kembali. Hartman dikenal berpengalaman menangani pemain dengan karakter fisik kuat dan disiplin tinggi.
sesuatu yang sangat melekat pada profil Elkan. Jika dimaksimalkan dengan pendekatan yang tepat, Elkan berpotensi menjadi pilar utama di jantung pertahanan timnas Indonesia. Pergantian pelatih kali ini bukan sekadar soal mencari wajah baru, melainkan juga memberikan kesempatan kedua bagi pemain-pemain yang sempat tersisih. Era John Hartman membawa harapan bahwa seleksi pemain akan lebih terbuka dan objektif, berdasarkan kebutuhan taktik serta performa terkini. Kini, publik sepak bola nasional menanti, apakah pemain seperti Elkan Bagot benar-benar akan kembali dan menjadi simbol kebangkitan di bawah pelatih asal Inggris tersebut? Menurut Anda, apakah Elkan Bagot layak mendapat kesempatan kedua bersama timnas Indonesia di era John Hartman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Semakin ganas, John Hartman segera dapatkan pemain naturalisasi tambahan. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa arah sepak bola nasional sedang bergerak ke level yang jauh lebih ambisius. Pelatih berusia 50 tahun asal Inggris itu dijadwalkan diperkenalkan kepada publik pada Senin, 12 Januari 2026. Meski belum resmi memimpin latihan, nama Hartman sudah memantik antusiasme luar biasa di kalangan supporter Garuda. Rekam jejaknya sebagai pelatih top Eropa yang syarat pengalaman internasional membuat publik yakin bahwa timnas Indonesia kini berada di tangan yang tepat untuk melangkah lebih jauh, tidak hanya kompetitif tetapi juga bermental juara. Menariknya, belum juga Hartman duduk di bangku cadangan, rumor mengenai tambahan pemain naturalisasi baru sudah berembus kencang. Isu ini pertama kali mencuat dari akun media sosial yang dikenal aktif mengamati perkembangan timnas Indonesia. Harapan besar disuarakan agar PSSI kembali mendatangkan pemain keturunan yang berkarir di luar negeri dan memiliki kualitas di atas rata-rata. Situasi ini menunjukkan bahwa proyek besar timnas Indonesia tidak hanya bertumpu pada pergantian pelatih, tetapi juga pada penguatan materi pemain secara serius dan terencana. Sejumlah nama pun mulai dikaitkan dengan skuad Garuda, mulai dari pemain bertahan hingga penyerang sayap. Nama-nama seperti Pascal Struijk yang bermain di Leeds United, Jayden Westerwolde yang merumput bersama Fenerbahce, hingga Jensen Seal dari VfL Wolfsburg langsung membuat publik berimajinasi tentang betapa kokohnya lini belakang timnas Indonesia jika mereka benar-benar bergabung. Kehadiran pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa jelas akan meningkatkan kualitas bertahan, baik dari sisi fisik, disiplin taktik, maupun ketenangan dalam membaca permainan. Rumor tersebut semakin menguat setelah akun lain yang dikenal kredibel dalam membocorkan informasi internal timnas Indonesia ikut angkat bicara. Disebutkan bahwa setidaknya 1 dari 6 nama yang beredar berpeluang besar bergabung dengan skuad Garuda. Pernyataan singkat itu justru membuat optimisme publik melonjak tajam. Sebab jika satu saja pemain dengan level Eropa bergabung, dampaknya bisa sangat besar, apalagi jika proses naturalisasi berjalan mulus dan mendapat dukungan penuh dari federasi. Tak hanya sektor pertahanan, lini serang timnas Indonesia juga berpotensi semakin ganas dengan kehadiran pemain naturalisasi baru. Nama Laurin Ulrich dan Luke Fikri disebut-sebut bisa menambah variasi serangan, terutama dari sisi sayap. Kecepatan, keberanian duel, serta pengalaman bermain di liga luar negeri akan membuat serangan timnas Indonesia semakin sulit ditebak. Dalam sepak bola modern, kombinasi pemain lokal yang lapar prestasi dengan pemain naturalisasi berpengalaman seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim nasional. Disinilah peran John Hartman menjadi sangat krusial. Sebagai pelatih yang terbiasa menangani tim dengan latar belakang pemain multikultural, Hartman diyakini mampu menyatukan berbagai karakter pemain menjadi satu kekuatan utuh. Filosofi sepak bola yang menekankan intensitas, transisi cepat, dan mentalitas pemenang sangat cocok dengan komposisi timnas Indonesia yang kini semakin kaya opsi. Dengan pendekatan yang tepat, skuad Garuda tidak hanya tampil atraktif, tetapi juga efektif dalam meraih kemenangan. Melihat perkembangan ini, wajar jika muncul keyakinan bahwa timnas Indonesia semakin sulit dibendung. Kombinasi pelatih top Eropa dan pemain naturalisasi baru membuat level tim naik signifikan. Target juara di Piala FIFA Series dan Piala Asia 2027 bukan lagi sekedar mimpi kosong. Dengan persiapan matang, kedalaman skuad yang kuat, serta kepemimpinan pelatih berkelas dunia, rasanya mustahil timnas Indonesia hanya menjadi peserta tanpa ambisi juara. Kini bola ada di tangan PSSI dan John Hartman untuk merealisasikan potensi besar tersebut. Jika semua keping puzzle tersusun rapi, timnas Indonesia berpeluang mencatatkan sejarah emas di level Asia. Pertanyaannya, menurut Anda, sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah dengan komposisi pelatih dan pemain seperti ini? Apakah gelar juara Piala Asia 2027 benar-benar berada dalam jangkauan? Pendapat Anda menarik untuk dibagikan di kolom komentar.